Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi malikil a'lam, ghafiriz zunubi wal asam, alladzi ja'ala ta'lim wa ta'allum min ahammi ta'alimil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nuriz zalam, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumis siham. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i libadi ajma'in, summa ila jami' akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin a'immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Ana khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari, annallaha yaghfir lahu dzunubahu wa yarhamuhu wa yuli darajatin fil jannah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fit dharain. Lana lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya hormati, saya taatimi Pak Ustadz Eko DKM Masjid Al-Qadar bersama seluruh jajaran pengurusnya, para asatid, para hujat, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Qadar, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Qadar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu lagi Bapak Ibu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Udah lama juga kita Tat ya nggak ketemu ya? Terakhir kapan Tat? 3 minggu ya? Kirain sudah 2 bulan Pak. Kayaknya udah lama karena sering di sini, jadi ini kayaknya udah lama. Alhamdulillah, pagi ini kita akan berbicara atau membahas tentang iman kita yang naik turun Pak. Kalau kemarin pertemuan terakhir kalau nggak salah tentang hari kiamat ya, tanda-tanda hari kiamat, sebenarnya belum kelar itu tanda-tanda hari kiamat, tapi anggap aja kelar. Bisa dibaca di berbagai macam buku, di YouTube banyak. Sekarang hari ini kita akan berbicara tentang iman kita yang turun dan iman kita yang naik. Kapan sih pada saat turun, kapan pada saat naik, dan bagaimana caranya biar iman kita itu stabil.
Tapi sebelum mulai, mari sama-sama sekali lagi kita baca suratul Fatihah untuk kita semua yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita sehat afiat, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan kita putra-putri yang solih dan solihah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khotimah. Ala hadiniyah fa ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai jam berapa, Tat? Setengah 6. Sampai setengah 6 ya? Ya, mau camping nih Pak ditanya nih. Kita menyesuaikan sama yang mau camping ya Pak ya. Banyak yang ikut camping Pak. Ya, refreshing tadi ya. Masa berkuota di masjid terus tadi ya, ngurusin masjid ya, refreshing hari ini. Para pengurusnya mau refreshing Bu, pada ikut nggak Bu? Sebagian aja ya, karena pengurus ya Bu ya. Ya. Baik Bu, kita Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang tadi yang kita sampaikan, iman. Iman kita itu kalau kata para ulama mengalami yazid wa yamkus, kadang naik, kadang turun. Ciri-cirinya gimana? Kadang-kadang kita itu kan merasa sangat semangat untuk beribadah. Kita semangat pergi ke masjid, kita semangat untuk mengerjakan sholat berjamaah, kita semangat beramal, semangat bersedekah. Nah, kalau pada saat kita semangat seperti itu, berarti iman kita sedang naik. Tapi pada saat yang sama, di sisi lain, kadang-kadang kita itu merasa malas. Nah, mau ke masjid, aduh males banget ini. Mau sholat berjamaah, aduh males banget, lagi keluar malesnya. Kalau istilah orang sekarang apa, mager ya Pak ya. Lagi malas gerak, mau ngapa-ngapain males, dah pokoknya males. Nah itu iman kita itu lagi turun kalau begitu. Jadi kalau diumpamakan kan, iman kita yang menjadi dasar atau menjadi pondasi dari segala macam kebaikan yang ada dalam diri kita itu ibarat seperti apa? Baterai HP kita itu loh Bapak Ibu sekalian. Baterai HP kita itu Tat, lama-kelamaan kalau dipakai itu habis gak Tat? Ya kira-kira perlu dicas gak Pak? Nah, ya iman kita seperti itu Bu, Bapak sekalian, perlu dicas biar tetap stabil. Biar kalau 50 ya 50 terus, biar kalau 60 ya 60 terus, kalau dicas sampai mentok 100. Nah itulah iman kita seperti itu. Atau diumpamakan lah seperti kita itu, iman itu aplikasi yang membuat HP kita itu bisa nyala dan cepat, enggak lemot gitu. Nah biar enggak lemot, karena bagaimanapun aplikasi itu seperti aplikasi, entah di HP, entah di komputer, entah di laptop, kalau dipakai terus, apalagi kalau kena virus dan segala macam, kira-kira lemot nggak Bapak Ibu? Lemot lama-lama HP kita kalau kita pakai terus, komputer juga kita pakai terus, apalagi kalau udah kena virus itu lemot, nggak nyambung. Kadang kita mau nyalain komputer, laptop, kita tungguin lama banget. Mau masuk ke Windowsnya aja udah lama banget, mau masuk ke Office-nya ya karena udah banyak gangguan, banyak virus, banyak macam-macam, banyak dokumen-dokumen yang sudah jadi sampah, banyak spam, banyak di situ. Maka kalau laptop ya komputer ya perlu upgrade. Nah seperti itu juga iman kita sama. Kadang-kadang kita itu tadi sampaikan merasa mau ibadah males banget ya Allah. Apalagi ini udah mulai musim hujan ya Bu ya. Wah kalau subuh paling berat banget. Apalagi subuhnya sekarang jam berapa Tat? Jam 4 lebih 4, jam 4 lebih 3 udah. Biasanya subuhnya udah mau jam 5 ya Bu ya. Udah mau terang, sekarang jamnya subuhnya masih jam 4. Nah, tambah enak-enaknya tidur itu. Pules banget itu, mau azan juga udah pules banget kita kalau jam segitu. Maka kita perlu mengupgrade iman kita biar kita imannya tetap kenceng.
Kalau HP sinyalnya tetap kencang. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, mari kita baca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang hadis bagaimana biar iman kita itu terupgrade, kita perbarui terus, bisa kita cas. Wa akhraja Ahmad wa al-Hakim. Wa akhraja, dan telah mentakhrij, telah mengeluarkan, telah meriwayatkan siapa Ahmadu, Imam Ahmad, wal Hakimu, dan Imam Hakim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah, pernah dengar nggak Bu Abu Hurairah, Bu? Pernah dengar nggak Bu Abu Hurairah? Kalau kita baca hadis itu banyak tuh. An Abi Hurairah, an Aisyata, an Abi Umamah. Abu Hurairah itu sahabat Rasul, Bu. Orangnya cerdas banget, Bu. Padahal kumpul sama Nabi cuma 2 tahun. Beliau ini periwayat hadis terbanyak kalau dalam ilmu hadis. Nanti Bapak Ibu kalau mau baca itu, periwayat hadis terbanyak. Hadisnya itu mencapai, yang diriwayatkan tuh 5.000 hadis lebih. Padahal cuma 2 tahun kumpul sama Nabi. Tapi karena itu dikaruniai kecerdasan yang luar biasa, dan beliau ini setelah masuk Islam, setelah bertemu dengan Nabi, ngintil terus sama Nabi, Bu. Apalagi beliau ini karena orang miskin, jadi tinggalnya di zaman dulu itu, Bu. Zaman dulu setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, hijrah Nabi ke Madinah, itu kan banyak orang-orang dari Mekah atau orang dari mana yang datang ke Madinah, dan orang yang miskin itu ditempatkan di satu ruangan khusus, bukan ruangan semacam di lubang samping masjid itu ada kayak kamar khusus atau tempat khusus di pojokan, itu yang khusus untuk orang-orang miskin, yang ketika para sahabat yang ada mereka itu makan apa-apanya kebutuhannya dari kaum muslimin yang lain. Jadi siapa yang mau beramal diberikan, yang mau bersedekah ngasih makan diberikan. Jadi di pojok masjid namanya sufah, maka disebutnya sebagai ahlus sufah. Jadi Abu Hurairah ini tinggal bersama kelompok orang-orang miskin di Masjid Nabawi. Maka setiap saat ya beliau, setiap Nabi ada kebutuhan atau Nabi mau kemana, beliau selalu melihat dan mengikuti Nabi. Mengapa? Karena Nabi itu rumahnya juga, biarpun beliau itu presiden kalau zaman sekarang, pemimpin pemerintahan, pemimpin negara, tapi beliau itu miskin. Rumahnya ya nempel di masjid begini, ada beberapa kamar itu untuk istri-istri beliau. Jangan dibayangkan Nabi itu rumahnya gede kayak kita gitu, enggak, Bu. Di samping rumah, biarpun dia presiden, Bu, kalau mau Nabi itu apa sih nggak dikasih sama Allah, ditawarin gunung Uhud jadi emas semua, Nabi nggak mau, pengen hidup sederhana memang Nabi. Jadi Nabi itu tinggalnya di masjid gini, di Masjid Nabawi dulu, yang sekarang kalau kamarnya Aisyah dulu juga nempel di situ, kamarnya Ummu Salamah namanya Hafsah juga di situ, istri beliau. Makanya kamar, kalau ibu umrah kan, kamar Aisyah, makam Rasulullah itu kan dimakamkan Rasulullah itu di kamar Aisyah. Maka sekarang masuk menjadi bagian dari Masjid Nabawi di samping Raudhah itu. Nah, itu kan memang seperti itu. Abu Hurairah itu biarpun beliau baru Islamnya 2 tahun, tapi karena tiap hari ngumpul Nabi jadi meriwayatkan hadisnya banyak. Apalagi emang orangnya nggak bisa diem nih, Bu. Kalau udah belajar itu demen banget namanya Abu Hurairah itu. Biarpun 2 tahun bertemu Nabi, selalu dia ketemu ke sahabat-sahabat senior, nyari sahabat-sahabat yang sudah lama kumpul sama Nabi, minta disebutkan hadis-hadis yang mereka dapat dari Nabi langsung. Makanya biarpun, dan kecerdasannya yang luar biasa, maka baru 2 tahun kumpul Nabi menjadi periwayat hadis terbanyak. Jadi yang pertama Abu Hurairah yang paling banyak 5.000-an hadis lebih, nanti kemudian disusul Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Terus yang ketiga Anas bin Malik, ini yang pembantu Nabi dari kecil, ini meriwayatkan hadis banyak juga 2.000-an lebih karena tiap hari kumpul Nabi, yang melayani Nabi. Terus yang keempat itu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ini meriwayatkan hadis yang paling banyak juga, nomor 4. Ya ini kalau nggak ada Aisyah kita repot, Bu.
hukum-hukum yang terkait hukum fikih yang terkait dengan keluarga, hukum suami istri, kekeluargaan, nggak ada yang tahu kalau nggak ada Aisyah sama istri-istri Nabi. Makanya dan Aisyah sama seperti Abu Hurairah dikaruniai kecerdasan yang luar biasa. Inilah rahasia mengapa Aisyah itu dipilihkan oleh Allah menjadi istri Rasulullah. Jadi istri Rasulullah itu karakternya beda-beda. Rasulullah menikah itu karena perintah Allah dan dipilihkan langsung oleh Allah. Beliau menikah pertama kali dengan Khadijah Al-Kubra, seorang konglomerat, janda konglomeratat, janda terhormat, kaya raya, cantik, namanya Khadijah Al-Kubra. Allah sengaja pilihkan untuk beliau seorang istri yang pertama bernama Al-Khadijah. Mengapa? Karena Khadijah kaya dan mempunyai sifat yang sangat penyabar, keibuan, mengayomi, dan ini dibutuhkan oleh sosok Nabi Muhammad SAW yang akan diangkat oleh Allah menjadi Rasulnya dalam usia yang masih relatif muda, 40 tahun. Perlu seorang backing gitu ya, yang menyupport. Nah inilah ada ditemukan dalam diri Khadijah Al-Kubra. Orangnya kaya, dakwah Nabi dibantu, disokong dengan dana, dibutuhkan kesabaran, keibuan. Nabi ketika pertama kali ketemu malaikat Jibril ketakutan, Bu. Ketika beliau tahanus pulang dari Gua Hira ketakutan, maka kemudian dia berselimut karena ketakutan melihat makhluk yang seperti itu. Dia dirangkul sampai sesak napas, nggak bisa ngomong, ketakutan beliau. Pulang ke rumah berselimut, nggak mau ngelihat siapa-siapa, nggak tahu sama siapa, berselimut sampai dalam Al-Qur'an, zamiluni zamil, kemudian turut dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhal muzammil kumillah, itu kemudian ya ayyuhal mudassir juga itu sama, karena mereka ketakutan. Dan siapa orang yang mampu menenangkan itu, memberikan kenyamanan, keteduhan, ketenangan, itulah beliau Khadijah Al-Kubra. Ini peran istri begitu, Bu. Jadi Allah menciptakan, nggak apa-apa ya kemana-mana dulu ya, baru nanti kita diciptakan oleh Allah mempunyai pasangan, itu pasangan seperti itu, seperti kita sampaikan yang dulu pernah di acara nikahan kemarin itu, istri itu, suami istri itu resminya gitu. Al-Quran mengibaratkan pasangan suami istri itu seperti apa, Bu? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Bahwa suami istri itu seperti pakaian. Pakaian itu fungsinya apa sih, Tak? Yang pertama tentu menutup aurat. Pasangan suami istri itu fungsi yang pertama apa? Pakaian itu fungsinya menutup aurat. Ya gitulah. Suami istri itu harus bisa saling menutupi kekurangan pasangannya. Jangan kalau punya pasangannya malah diumbar auratnya, diceritakan kepada orang lain, berarti ibu bukan berfungsi sebagai pakaian terhadap pasangannya kalau begitu. Ya kalau suami kita punya kekurangan, namanya manusia nggak ada yang sempurna, sebagai pasangannya kita harus bisa menutupi kekurangan itu, jangan diumbar tapi harus kita tutupi. Ini yang pertama. Terus yang kedua, pakaian itu punya fungsi apa sih? Pakaian itu mempunyai fungsi memberikan kehangatan, kenyamanan. Ini yang ditunjukkan oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Rasulullah itu masih muda, tanggung jawabnya besar. Ketika ketemu pertama kali dengan malaikat Jibril, itu ketakutan luar biasa. Dan inilah sosok Khadijah yang menenangkan beliau. Beliau itu takut ketemu siapa-apa, sampai stres karena ketemu makhluk yang seperti itu. Pertama kali baru ketemu beliau, namanya shock lah bahasa sekarang, shock, ketakutan, nggak mau ketemu siapa-siapapun. Dia takut celaka, saya kok ketemu makhluk yang seperti itu, ketakutan. Akhirnya dikatakan oleh Khadijah, jangan takut suamiku, kamu orang baik, Allah tidak akan pernah mencelakakan orang baik. Lalu untuk meyakinkan itu beliau dibawa, Rasulullah dibawa Khadijah menemui seorang pendeta Nasrani, Waraqah bin Nufail namanya. Ini kalau nggak salah Waraqah bin Nufail atau siapa, pendeta Nasrani yang ini orang Nasrani yang asli, yang kitabnya orang soleh, pendeta yang soleh, dan dia menemui, karena di dalam ajaran Nasrani bahwa nanti di akhir zaman akan muncul seorang nabi. Akhirnya dibawa itu Rasulullah menghadap pendeta ini, dan akhirnya setelah melihat ciri-ciri nabi, ya tahu dia, oh ini calon nabi. Akhirnya disampaikan, dikasih motivasi, dikasih macam-macam. Ini akhirnya nabi menjadi kuat lagi. Ini kembali lagi ke yang tadi, jadi Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini
sahabat sih yang terakhir, baru 2 tahun beliau masuk Islam, tetapi riwayat hadisnya sangat banyak. Kita baca riwayat hadisnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu, kata Rasulullah apa? Jaddidu, perbaharuilah oleh kalian apa? Imanakum, iman kalian, perbaruilah iman kalian. Lalu para sahabat ada yang bertanya, kila, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lalu bagaimana cara kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Qala, maka beliau pun kemudian bersabda, ini cara-cara kita memperbarui iman kita, fa'aksiru min qauli la ilaha illallah, fa'aksiru, maka perbanyaklah oleh kalian, min qauli la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Ini salah satu caranya, Bu. Salah satu cara kita terus memperbarui iman kita adalah dengan memperbanyak la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kita tuh kalau para kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita zaman dulu sudah sangat arif dalam menyusun zikir-zikir itu. Maka kan dalam kalimat zikir selalu la ilaha illallah itu disebut. Maka disebut juga sering diucapkan afdhalu zikri la ilaha illallah, afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itulah makanya kita banyak diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah inilah apa yang merupakan kesaksian kita yang pertama, bahkan sejak kita masih di alam arwah dulu kita diperintahkan mengakui keberadaan Allah, maka kita berucap la ilaha illallah. Maka ketika iman kita naik dan turun, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah. Apalagi ini loh, zikir la ilaha illallah inilah yang disebut sebagai apa? Miftahul jannah, kuncinya surga itu ya kalimat la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, bahwa siapapun yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tapi apakah gampang mengucapkan la ilaha illallah itu, terutama menjelang sakaratul maut? Gampang nggak, Bu? Kita hafalin aja la ilallah, nanti saya kalau mau mati saya pasti bisa mengucapinnya. Belum tentu, Bapak Ibu sekalian. Itu tergantung dengan amal, dan terpenting adalah dengan amaliyah kita sehari-hari. Dalam kalau orang bijak itu, makalah para ulama disebutkan yamutul mar'u ala ma asya alaihi, yamutul mar'u ala ma asya alaihi, bahwa orang itu akan mati dalam posisi, dalam keadaan yang dia dalam keadaan kehidupannya sehari-hari, bahasa simpelnya kebiasaan, atau dalam keadaan kehidupannya sehari bagaimana dia itu orang akan mati seperti itu, ya mohon maaf. Maka itulah kita banyak dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulnya untuk memperbanyak kalimat zikir la ilaha illallah. Biar apa? Biar kalau kita nanti mau meninggal, kita mudah untuk mengucapkan kalimat itu, karena kita sudah terbiasa untuk mengucapkan kalimat itu dalam keseharian kita. Tadi ya mutul mar'u ala ma'asya'alih, contoh yang paling simpel. Orang itu akan meninggal dalam keadaan seperti dia biasanya sehari, kebiasaan dia sehari-hari. Orang, mohon maaf, ini bukan apa meremehkan atau memandang sesuatu profesi tertentu atau kebiasaan buruk tertentu, tapi sekedar contoh. Biasanya orang yang kesehari-hari ini, orang kalau biasanya rajin sholat,
rajin ibadah, pergi ke masjidnya rajin, sholat tahajudnya rajin, sholatnya rajin. Ketika meninggal gimana Bu? Kemungkinan meninggal di tempat pada saat dia menjalankan ibadah, pada saat di masjid, pada saat dia sedang melakukan amal soleh, besar nggak kemungkinan dia meninggal di situ Bu? Makanya banyak orang yang meninggal ketika sedang sholat, orang meninggal sedang ngaji. Itu apa? Karena sehari-hari dia seperti itu perbuatannya, maka Allah pun akan mengambil nyawanya pada saat yamutul mar'u ala ma sya'alihi. Kebiasaan hidupnya seperti itu, kesehariannya seperti itu, maka dia pun akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Maka contoh yang lain sederhana, tiap hari mancing waktunya habis untuk mancing, pagi bangun tidur mancing, anak istrinya sampai nggak keurus, hobinya mancing mana bangun tidur yang dipegang pancing apa aja semuanya. Tiap hari bangun tidur udah ingetnya mancing, terus pergi mancing, anaknya nggak diurusin, sekolah nggak dianterin, pancing aja, hobinya mancing. Kira-kira meninggalnya gimana Pak? Emang bisa jadi kemungkinan besarnya ya, karena kebiasaannya seperti itu. Bapak ibu biasa nih puasa sunnah, entah Senin, entah Kamis, entah puasa-puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15, atau ibu bapak ibu biasa nih puasa sunnah itu, maka insya Allah bapak ibu akan meninggal entah dalam hari apa yang insya Allah bertepatan dengan pas bapak ibu melakukan hal itu. Kenapa? Yamutul mar'u ala ma sya'alih. Karena kalau sukanya setiap hari gosip, ayo ngomongin orang, ya kalau ada gitu ya, tiap hari kerjaannya gitu mulu, ini bahaya nih. Jangan-jangan pas lagi gosip, lagi asik-asiknya ngomongin orang, sambil main HP di pinggir jalan, ada motor lewat ngelonong, remnya blong. Ya kan, kita nggak tahu, namanya aja kita nggak tahu, tapi kita mau, karena itulah kita kata pepatah tadi, yang mutul mar'u ala ma sya'alih. Kita yang baik-baik terbiasakan dalam hidup kita, yang baik-baik, yang pantas kita lakukan, kita biasakan dalam hidup kita. Banyak berzikir, kita ngaji begini ya, kita banyak bersedekah, rajin ke masjid. Insya Allah kalau kita meninggal ya ala ma sya'alih, kita meninggal dalam keadaan sebagaimana kita hidup sehari-hari, yang seperti kita lakukan sehari-hari itu bagaimana, insya Allah kematian kita akan seperti itu. Makanya orang nggak bisa ngomong, saya mah asik-asik aja, hidup banyak harta, poya-poya, nanti mati masuk surga. Kata siapa gampang begitu? Mau orang poya-poya mulu mau masuk surga? Ya nggak bisa. Ya mutul mar'u ala ma sya'alih. Orang kita yang udah bener-bener aja kadang kalau Allah nggak kasih hidayah, nggak kasih pertolongan, kita bisa mati dalam keadaan yang su'ul khotimah. Tahu nggak Bu? Pernah dengar nggak Bu cerita Barseso Bu? Barseso itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini saya ceritakan sedikit. Dulu ada ulama besar namanya Syekh Barseso. Saking luar biasa ibadahnya kuat banget Bapak Ibu sekalian, sampai Allah itu memberikan kemuliaan karomah kepadanya berupa apa? Bisa jalan di atas air Bu. Bisa jalan di atas air beliau. Mau pergi kemana tinggal celing. Wah, itu kan bukan jin ini benar, tapi Barseso ini karena luar biasa ibadahnya diberikan karomah oleh Allah yang seperti itu. Tapi iblis itu juga pinter Bu. Nah, lagi-lagi iblis itu pinter. Iblis itu macam-macam Pak, tugasnya macam-macam dan golongannya juga macam-macam. Ada iblis yang golongan awam, tugasnya untuk menggoda orang awam. Ada iblis yang golongannya alim golongan iblis bukan alim bagi kita, tugasnya untuk menggoda orang alim. Nah, iblis itu kan sebenarnya makhluk yang pintar Bu. Dia menjadi makhluk yang hina, dikutuk oleh Allah,
masuk neraka bukan karena apa? Karena dia sombong. Maka orang yang sombong itu pasti masuk neraka. Kalau nggak sombong, kalau nggak tobat. Karena iblis itu kurang alim apa? Dia itu diciptakan oleh Allah pertama kali di surga bersama para malaikat, tinggalnya di surga. Tapi karena sombong, dia karena pinter bu, dia sombong. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, namanya Adam itu makhluk terakhir justru. Waktu itu di surga udah namanya ada malaikat sama iblis. Tapi ketika kemudian Allah menciptakan Adam yang dari tanah, dia disuruh sujud nggak mau. Gus, nggak mau Allah, aku disuruh sujud ke Adam. Ngapain? Gengsi dong saya. Saya kan makhluk mulia, saya diciptakan dari api, Adam aja dari tanah begitu. Masa saya api disuruh sujud ke tanah? Ya mau dia sombong. Akhirnya diusir oleh akhruj, keluar kamu dari surga dan kamu akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Iblis tuh pinter. Iblis itu makhluk yang akhirnya apa? Kembali ke kisah tadi, mengapa kita harus ma'asa alaihi? Karena orang yang awalnya ahli ibadah saja bisa tersesat di penghujung akhirnya kalau kita tidak membiasakan, maka kita perlu untuk ma'asa alaihi, melakukan hal yang baik agar kita meraih namanya husnil khotimah. Ini ulama Barseso ini luar biasa di Karomah begitu, tapi namanya iblis pinter. Iblis itu untuk menggoda orang yang Barseso alim ini, untuk menyesatkan, dia punya banyak akal. Karena ini Barseso ini alim, maka iblis yang ditugaskan untuk menggoda Barseso juga iblis yang alim. Maka kemudian apa? Dengan segala dia mengambil trik untuk menggoda Syekh Barseso ini. Syekh Barseso ini ibadahnya kuat banget. Lalu iblis menyaruh menjadi seorang laki-laki yang juga ahli ibadah. Nah, di mana situ Syekh Barseso ibadah di masjid, dia datang di masjid. Kalau biasanya Syekh Barseso itu zikirannya setengah jam kalau habis sholat, iblis ngambil yang 2 kali lipat, 1 jam. Zikirannya Syekh Barseso habis sholat wajib, sholat sunnah berkali-kali sampai 12 rakaat, iblis ngambil lebih dari itu, sampai Barseso akhirnya melihat lelaki yang di belakangnya yang mengalahkan dia. Nih kok orang, perasaan saya udah di antara orang-orang ini udah paling top, udah paling kuat ibadah saya, kok ini ada orang yang ibadahnya lebih hebat dari saya. Ini iblis begitu, menarik perhatian dulu ke pertama ke Barseso. Kenapa? Karena penasaran, ke Barseso ini tanya ke iblis itu, ya Abdullah, wahai hamba Allah, saya tuh heran sama ente. Kata Syekh Barseso ini, sini dah saya mau ngobrol sebentar. Saya itu oleh kaum saya itu udah dikenal alim, ibadah saya udah paling hebat, paling kuat, paling top dah. Tapi kok saya melihat ente lebih hebat dari saya. Ente ibadahnya lebih kuat dari saya, zikiran ente lebih hebat dari saya. Apa sih resepnya? Nah, itu karena merasa ada yang ngalahin dia kan pengen ini, apa sih resepnya? Nah ini dia udah mulai masuk perangkap iblis. Iblis ini pinternya begitu, ada orang alim dan ini dia berpura-pura lebih alim agar orang ini merasa penasaran, dan itu kemudian yang terjadi sama Syekh Barseso. Kenapa iblis ini pinter? Tinggal berapa menit ini. Iblis ini pinter, akhirnya apa? Dia mulai menjebak Syekh Barseso yang alim ini, tapi tidak waspada karena dia ada rasa ujub sedikit dalam hatinya, ingin biar terlalu terhormat, selalu terhormat dalam badan kaumnya, nggak mau ada orang yang menghalangi. Terjebaklah ini Syekh Barseso. Iblis pinter. Biar ente ini kalau menurut saya, kata-kata itu, saya bisa kuat ini, ibadah saya kuat, sholat saya kuat, zikir saya kuat, karena saya itu pernah melakukan dosa besar. Nah, kata Barseso. Makanya kalau Pak Kiai Barseso kan nggak pernah berdosa kan, makanya sesekali berbuat dosa, kata iblis, biar nanti semangat lagi ibadahnya. Nah, kata iblis, ini udah mulai terpengaruh nih Kiai Barseso. Oh gitu ya? Iya, kata iblisnya. Jadi kalau Pak Kiai biar ini hidup tuh harus ada selingan lah, masa ibadah mulu, sekali-kali ke klub dong, karena dia rasanya itu dia diprovokasi. Ya Barseso diprovokasi sama iblis. Oh begitu ya?
Iya, saya aja kalau kata orang ini udah mulai masuk terjebak perangkap, saya aja kalau habis melakukan dosa itu saya lagi semangat lagi ibadah saya, karena saya merasa takut nanti disiksa Allah, kata iblis pinternya. Akhirnya Kiai Barseso ini mulai terprovokasi, Pak, bahasa sekarang, terpengaruh. Lalu bagaimana? Apa kira-kira dosa yang biar saya lakukan, biar saya nanti semangat ibadah lagi? Gampang, kata iblis, sudah mulai terpengaruh, udah mau dengerin. Kiai Barseso ini dah bunuh orang, kata iblisnya. Wah, nggak mau saya, kata Kiai Barseso. Bunuh orang itu dosa besar, nanti malah saya masuk neraka. Kata iblis Kiai Barseso. Nah, kalau gitu yang lebih ringan dikit dah, kata iblis, tawar-tawaran. Kalau gitu ini dah, zina ini istri tetangga. Wah, nggak mau saya. Apa kata dunia, saya kan kiai, masa zina ini istri tetangga, kata Kiai Barseso. Nah, namanya iblis nggak kurang akal. Udah dah, kalau begitu ini dah, ini yang paling ini kita ngopi-ngopi dah. Nah, kata ngopi-ngopi aja, tapi kopinya bukan kopi, tapi pakai arak. Ngopi-ngopinya pakai minuman keras. Dipikir-pikir sama Barseso, wah kayaknya ini nih yang paling ringan ini, kata Kiai Barseso dalam hati. Akhirnya apa? Disepakatin, udah dah kita ngopi-ngopi di rumah ini, kita cari rumah jamaah kita, karena Kiai Barseso kan namanya guru kiai, muridnya banyak. Akhirnya dapat undangan ngopi-ngopi dari salah satu jamaahnya. Misalnya saya dapat undangan ngopi-ngopi di rumah Ustadz Eko misalkan. Akhirnya saya datang, janjian nih sama iblis yang berbuat manusia tadi, Bu. Datanglah ke rumah Ustadz Eko, ke rumah salah satu jamaahnya. Kan jamaahnya seneng, kiainya datang, disambut, disambut dengan sukacita, dipersilahkan, dianggap seluruh rumah sendiri. Saya silahkan di sini sampai jam berapa, nggak apa-apa dah ngopinya di sini. Akhirnya iblis di situ mulai memainkan perannya. Tadi kan sepakat untuk minum khamr sedikit. Nah, akhirnya apa? Dan namanya kiai Ustadz minum khamr, namanya khamr bukan, namanya biarpun sedikit nggak pernah minum khamr. Apa akhirnya minuman keras yang sedikit itu? Akhirnya setelah minum khamr itu berjanjian sama tadi, biar punya sensasi nanti, biar ibadahnya lebih kenceng. Apa? Setelah minum khamr dia teler, dia mabuk, dia kehilangan kesadaran. Akhirnya dalam ketidakkesadarannya inilah, namanya Ustadz Eko ini ganteng, istrinya cakep, iya kan, istrinya cakep. Pada saat Kiai Barseso ini kehilangan akal karena mabuk, akhirnya apa? Dia masuk ke rumah muridnya tadi, melihat istrinya di situ, akhirnya diperkaos tadi istrinya itu. Kasihan suaminya yang melihat murid jamaahnya tadi, marah. Kiai kok ente seperti itu, Ustadz guru kiai kok mau memperkosa istri orang. Akhirnya mau menyelamatkan istrinya, membela kehormatan istrinya, akhirnya malah dibunuh juga sama Kiai Barseso dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minuman keras. Akhirnya apa? Setelah dia sadar, malu luar biasa karena dia berhasil dijebak iblis. Dan sayangnya lebih sayang lagi, karena sebelum sempat dia bertobat, saat itu juga Allah mencabut nyawanya. Akhirnya seorang ulama besar yang punya karomah akhirnya meninggal secara su'ul khotimah. Ini yang sangat kita takutkan. Kita orang yang sudah alim begitu, Pak, ibadahnya kuat saja bisa meninggal dalam keadaan seperti itu. Maka kita orang-orang yang biasa ini, mari semampu kita lah memperbanyak kayak gini. Kita memperbarui terus iman kita dengan memperbanyak baca la ilaha illallah. Agar karena ini menjadi kebiasaan kita sehari-hari, ucapan yang sudah seringkali terucap dalam keseharian kita. Kalau kayak kita ini loh, Bu, usahakan agar karena sering kita baca sehari-hari, maka kalau kita latah pun, nah kan Ibu bukan sering latah tuh, Bu, ya. Biasanya kalau latah yang diucapin apa, Bu? Kalau astagfirullah masih bagus, kadang ada yang jorok banget ya tadi ya. Kita tuh kalau latah yang disebut yang enggak.
disebut anggota badan sendiri ya. Itu Bu, makanya biasain mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kalau kita latah pun sampai ucapan kita itu astagfirullah, la ilaha illallah, dan kalimat-kalimat thayyibah yang bagus. Maka insya Allah kalau itu menjadi kebiasaan sampai latah kita pun seperti itu, maka insya Allah saat kematian menghampiri kita, maka akhirul kalam kita insya Allah adalah kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah. Makanya itu diperbanyak, diperintahkan oleh kita, oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak membaca la ilaha illallah, karena di samping ini menjadi kunci surga, inilah yang upgrade, memperbarui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bisa jadi Bu, di tengah perjalanan dalam hidup kita ini sehari-hari kita tidak terasa melakukan perbuatan dosa yang merusak iman kita, seperti kita berbuat syirik nggak sadar, kita riak itu loh Pak. Berbuat riak itu sama dengan mensekutukan Allah, tapi syirik kecil itu. Karena apa? Ketika kita riak, misalnya kita ibadah, saya ibadah, saya mau sholat yang khusyuk, nih pelangnya masih muda-muda, biar nanti dilihat Ma'anu, kan Ma'anu punya ini anak cakep, biar saya diangkat menjadi mantunya. Nah, itu namanya riak. Itu termasuk syirik kecil. Kenapa? Kita menyekutukan Allah, ibadah itu untuk Allah, tapi kita meniatkan untuk tujuan lain, itu namanya syirik kecil. Nah, makanya kita disuruh memperbarui terus kita, karena kadang-kadang kita nggak sadar seperti itu. Kita sedekah nih, tapi tujuannya bukan untuk Allah biar dibilang dermawan, tapi lebih bagus begitu atau pada manfaatnya, tapi itu kurang apa namanya, kita nggak perlu latihan ya. Mungkin pertama-tama perlu, nggak apa-apa biar dibilang dermawan, tapi kalau keseringan kan lama-lama ikhlas juga. Tapi itulah pentingnya. Tapi ibadah itu pun kita harus meniatkan kepada Allah, termasuk sedekah. Maka bisa jadi itu merusak iman kita. Mengapa? Karena kita bersikap riya. Maka kita perlu untuk selalu berzikir la ilaha illallah. Karena apa? Karena dalam keseharian kita itu sering melakukan sesuatu yang kadang-kadang membuat iman kita itu menjadi rusak. Nah, termasuk juga itu kadang kita akan, kalau di sini udah zaman sekarang udah nggak ada dukun ya Pak ya. Di kota ada dukun nggak Bu? Dan di Depok ada dukun nggak? Kalau di kampung-kampung itu Bu, sampai sekarang tuh masih banyak orang kalau apa-apa datang ke rumah dukun. Kalau di kota bukan dukun, namanya Bu apa? Paranormal Pak ya? Paranormal, tidak normal, guru spiritual. Ya kalau Ustadz ya apa-apa, orang paling diinin doa di ini. Tapi kalau orang yang begitu kan hitungannya macam-macam, ada ini. Nah itu nggak boleh. Itu juga termasuk hal yang kadang-kadang, nah itu merusak. Karena ketika kita mendatangi dukun itu percaya mengikuti apa-apa, nah, itu kita juga kehilangan iman kita. Bahkan sholat kita selama 40 hari tidak diterima. Termasuk minum-minuman keras juga sama, itu merusak iman kita. Karena ketika minum, maka sholat kita 40 hari tidak diterima oleh Allah. Bahkan kalau orang suka minum, mohon maaf, ketika kemudian dia meninggal dalam keadaan masih ada sisa-sisa minuman keras itu dalam perutnya, maka kata Nabi, mata jahiliyatan, meninggal dalam keadaan jahiliyah. Maka seperti itu, kita itu kadang tidak sadar kita melakukan dosa maksiat itu apa? Kita juga menduharakai Allah. Dosa itu perbuatan yang dilarang oleh Allah, maksiat itu perbuatan dilarang oleh Allah. Berarti kita menafikan Allah. Kita disuruh meninggalkan tapi malah kita melakukan, itu melawan Allah. Itu juga merusak iman kita. Maka biar iman kita yang dalam keseharian, namanya kita manusia biasa, kadang melakukan dosa, kadang melakukan salah, baik kita sengaja maupun tidak sengaja, maka biar kita iman kita tetap bertahan dalam kondisi yang bagus, maka perlu kita perbarui, kita upgrade. Dan salah satu alat untuk mengupgrade iman kita adalah memperbanyak zikir la ilaha illallah. Ini baru satu hadis pun, nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Ini tentang iman, nanti ini banyak kisah-kisahnya di sini. Mulai nanti juga ini ada tentang wudhu, ada suratnya segar juga ini Bu. Barangkali ada yang mau ini, mohon maaf ya kita sampaikan di sini. Saya tuh di rumah ada namanya majelis sedikit kecil-kecilan Bu. Tapi tentang hukum keseharian Pak. Misalkan tentang tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara yang benar gimana, tentang hukum-hukum keseharian yang zakat prakteknya gimana, pokoknya keseharian tentang tata cara mandi, wudhu, sholat,
terus bersuci, istinja, macam-macam, mengkaji kitab fikih kecil, goyah wa takrib. Waktunya setiap minggu malam Senin habis Isya sampai setengah 9, cuma sejam. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang ada waktu pengen sambil refreshing ke tempat keluar, itu boleh Bu, gabung ke tempat kita kalau malam Senin. Jadi tentang bagaimana taruh untuk yang benar, bagaimana sih sholat kita, gerakan sholat kita yang benar bagaimana sih. Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih Pak, mau sholat aja ribut gara-gara sholat nanti ini. Misalkan contoh yang paling sederhana, kita kalau mau sujud habis rukuk tuh Bu, mau turun ke sujud, itu tangannya dulu, pedengkulnya dulu Bu. Ayo saya tanya dulu nih Bu, nanti kalau ada kayak gitu pada ribut sendiri. Nih habis rukuk mau sujud tuh, yang turun dengkul dulu apa tangan dulu? Ayo, ini belajar fikih, belajar tata sholat yang paling sederhana loh Bu. Tangan dulu. Siapa yang tangan? Unjuk tangan. Yang tangan unjuk tangan. Enggak ada yang berani, orang nggak dosa kok Bu. Kok nggak ada yang berani? Siapa yang tangan dulu? Nah, yang dengkul dulu siapa? Tajuk jari. Oh kan, apa-apa nggak dosa. Jadi nggak apa-apa Bu, mau dengkul sama tangan dulu Bu, lihat sikon saja. Kalau kita sudah tua, punya asam urat macam-macam, ya tangan dulu. Udah dengkul kita ditekuk, udah ini dua-duanya ada dasar hukumnya, dua-duanya ada sumber hukumnya. Kalau yang tangan dulu itu dasarnya hadis dari Abu Hurairah. Yang dengkul dulu ada juga dasarnya dari Hujr, dari Wa'il bin Hujr ada juga. Jadi ibadah tuh gitu sebenarnya fleksibel. Terus nih Bu, kalau habis takbir Allahu Akbar, tangannya ditaruh di mana Bu? Ayo, di atas perut, di bawah dada. Ada yang begitu, ada yang begini, boleh nggak Bu? Ini baru yang simpel loh Pak. Ini boleh nggak? Ada yang begini, boleh nggak Pak? Ada yang begini, kayak orang nahan. Ada yang malah nggak ditaruh begini. Kalau orang Turki sama orang Iran, habis Allahu Akbar, lurus saja dilepas. Nah, ini yang simpel-simpel begini kita perlu belajar Bu. Mau di sini nggak apa-apa, mau di sini apa? Ada pendapatan dasarnya semua Bu. Jadi kita itu kadang-kadang masalah-masalah yang nggak rukun dalam sholat kita ribut. Padahal yang penting itu kan rukunnya yang nggak boleh kita tinggal. Karena masalah yang sifatnya nggak rukun ya udah biarin, nggak usah kita ribut sama sesama Muslim, itu yang penting. Jadi tata cara seperti itu yang kadang kita tidak tahu. Barangkali ada yang mau setiap malam Senin di rumah ada sama tetangga itu kan ada yang minta, ada santri itu minta ke rumah, ya udah. Tadinya saya nggak mau, cuman berkali-kali minta, ya udah saya buka di samping rumah di aula komplek kecil itu. Jadi barangkali ini Bu ya, kajian kita kali ini mungkin insyaallah lain kali kita sambung lagi. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya Bu, Bapak, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata kurang sopan atau banyak kekurangan di sana sini. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Sumassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.